warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, pertama kita wajib mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga dengan syukur kita, harapan kita adalah semakin banyak kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah bagi uswah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para pejuang Islam yang sampai hari ini tetap istiqomah. Teman-teman sekalian, banyak hal yang kita peroleh selama kita mengupgrade diri di World Class Manager, how to be World Class Manager, kira-kira menjadi manajer kelas dunia. Insight-nya yang sebenarnya sudah ada di kita dan ternyata mek ngono tok gitu ya. Cuman aplikasi terhadap nilai yang ada. Salah satunya nilai yang ada yaitu tentang disiplin. Ya, insya Allah kita akan sharing terkait dengan beberapa materi yang 3 hari kita dapatkan. Nanti bergilir, insya Allah akan kita tetapkan setiap hari Senin untuk kita transfer itu kepada teman-teman yang sesuai dengan pekerjaannya. Ya, ada hal yang khusus para manajer dan ada hal yang sifatnya umum. Yang sifatnya umum nanti insya Allah akan kita share dan kita akan secara bergantian untuk bisa men-share informasi yang ada. Teman-teman sekalian, insight yang kedua yaitu insya Allah wallahu alam nanti tentang aplikasinya, yaitu setiap individu yang ada di komunitas kita, yang ada di organisasi kita, menyodorkan pelatihan apa yang diinginkan sejak 2001 sesuai dengan pagu dan budget, sesuai dengan fungsi dari setiap departemen yang ada. Ini alasan yang kuat untuk kita, yaitu semakin bermutu, semakin bagus attitude-nya, semakin bagus mindset-nya, maka nilai perusahaan itu juga akan semakin baik. Jadi investasi di SDM ini sangat penting karena bagian dari personal yang akan menggerakkan untuk mencapai target yang diinginkan. Itu insight yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian yang berbahagia, dalam mencapai target di tahun 2021, setidaknya kita akan melakukan analisa. Jadi tidak hanya angka yang dikeluarkan, yaitu 250 miliar, bisa jadi akan lebih kalau nanti kita akan analisa. Karena resource atau harta kita atau capital kita hari ini yang sudah kita miliki, setidaknya 7 hektar di Tanjung Pinang itu sudah sertifikat atas nama tim yang ada di sini. Dan insya Allah hasil keputusan pagi ini kita akan geser ke aset perusahaan. Jadi Jagat Land memiliki aset yang sudah kebayar ini sekitar 7 hektar di Tanjung Pinang. Nah, nanti kita coba pecahkan bagaimana di sana, dan insya Allah BTN Syariah dan BNI Syariah ini berebut user yang kita akan rangkul di FLPP, kira-kira begitu. Di 250 ini akan kita turunkan menjadi 3, kira-kira begitu, yaitu 1 di elit atau perumahan villa, kira-kira segmennya, kedua nanti hunian, dan ketiga hunian tapi yang MBR. MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Insya Allah 5 hektar yang di Wadung juga akan dikerjakan. Konsepnya sudah jalan, setiap minggu kita sudah ketemu.
kita sudah membayar konsultan kurang lebih hampir 100 juta, jadi kurang lebih ya. Dari apa target kita sekitar 300, yang kira-kira itu kita serius untuk menyerap atau melakukan hal yang lebih baik di Wadung. Mungkin juga ada sekitar 10 listing tanah yang digunakan untuk FLPP. Jadi banyak peluang yang ada, oleh karena itu kapasitas diri kita harus kita senantiasa tingkatkan, dan jargon di jagat itu yang mengerjakan terbaik itu perlu kita lakukan, hilangkan toksit-toksit di antara kita, karena di sini saya mengajak untuk bertumbuh, untuk lebih maju, dan insya Allah kemarin ada satu sesi yang menanyakan kepada kita berapa hargamu sebenarnya kalau mau dibayar, dan itu ada caranya. Kemudian kita merasionalisasi per jam itu jatuhnya berapa. Jadi ketika kita efektif kerja 8 jam terus kemudian ternyata waktu yang berhamburan dengan ngobrol, dengan lihat surat elektronik, membaca notifikasi FB, atau melihat grup WA yang tidak berhubungan dengan kinerja, itu bagian dari pemborosan waktu yang ada. Sehingga kalau kita produktif, data yang terkumpul banyak, kemudian kita bisa eksekusi. Oleh karena itu Pak Armala disebut sebagai Master of Productivity. Hal-hal kecil merubah kebiasaan yang boros menjadi kegiatan yang produktif, dan itu ada caranya dan itu ada toolnya. Sebenarnya itu ketika kita lakukan konsentrasi dan fokus terhadap kinerja, saya yakin semua orang pasti bisa. Cuman kendalanya adalah ini masalah habit, ini masalah kebiasaan yang harusnya dipindah menjadi yang boros menjadi yang produktif. Dan ini perlu dikawal, dan ini perlu diimplementasi, diawasi. Caranya bagaimana, insya Allah toolnya sudah tersedia. Dan mesti ada penolakan, saya kira yang menolak itu perlu dibuka mindsetnya, dan kemudian kita sama-sama belajar untuk lebih baik. Kalau Pak Armala menyampaikan saya akan semaksimal mungkin, kan itu ya. Kalau dia tidak bisa, saya tungguin sampai dia bisa. Kecuali dia sudah tidak mau, ya sudah kita akan tidak pakai dan akan kita tidak pakai. Kira-kira produktivitas yang tinggi insya Allah akan sangat gampang, bahkan jangan hanya 250 ya, bisa jadi lebih. Saya diskusi sama teman seangkatan membuka developer, yaitu Jawara yang kemarin sudah ngisi di sini, Pak Fakih. Dia goalnya sudah, bukan goalnya ya, sudah 300 miliar 2020. Cash in sudah 120 miliar. Dengan resources yang jumlahnya kira-kira bisa jadi hari ini lebih besar daripada kita. Kira-kira gitu. Berarti bagaimana produktivitas dia? Berarti dia sangat produktif. Kemarin saya juga diskusi sama pemilik Podo Rukun Eksekutif, kok jumlahnya sampai nakeh. Jadi wolalam apa yang salah di kita? Makanya ketika kita meronsen diri kita kemudian ada masalah, kira-kira perlu kita rubah tata dan cara kerja kita. Ya mungkin banyak kita membuang waktu-waktu kita, terlepas saya bisa ngontrol atau tidak, pasti ada yang salah. Jadi usaha tidak mengkhianati hasil. Kalau usahanya biasa-biasa saja, maka hasilnya juga biasa-biasa saja. Kalau dianggap kita sudah bekerja keras, saya kira jauh dari seorang Bill Gates yang katanya tidur sehari cuma 2 jam atau 3 jam. Selain untuk upgrade perusahaan dengan mengefektifkan waktu jam kerja, dia juga melakukan banyak hal yang salah satunya untuk sosial, untuk keluarga, dan untuk cita-cita yang diinginkannya, dia sampai bisa memaksimalkan waktu. Kira-kira kan tahu ya Bill Gates itu siapa? Mbak Reka tahu, Mbak Reka? Siapa itu? Pamannya ya?
Ya, Microsoft, pemilik Microsoft yang sampai hari ini meskipun dia duit itu nggak perlu kira-kira, tapi dia tetap melakukan produktivitas itu. Makanya dia apa yang dia lakukan, memaksimalkan waktu secara terus menerus. Mungkin banyak hal lagi yang bisa kita lakukan. Ternyata kita belum ada apa-apanya. Kita masih ngawur, makanya kita perlu memperbaiki diri dengan terus banyak belajar dan belajar. Terima kasih teman-teman sekalian. Mari kita song-song harapan kita di 2021 untuk yang lebih baik. Insya Allah 250 miliar target tahun depan akan kita rumuskan. Dan kemudian untuk 1 triliunnya semoga tahun depan ketika resources kita sudah matang, tahun 2002 kita tembus 1 triliun. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.